majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Ini berarti nanti kita tes cek. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robbani dimanapun antum berada, juga pemirsa KMTV dimanapun anda bisa menyimak siaran kita di kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita permohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robbani dan pemirsa KMTV, alhamdulillah untuk kesempatan siang hari ini kita kembali di Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Ini merupakan episode spesial atau edisi spesial karena kita kedatangan tamu ataupun guru kita yang sangat luar biasa dalam rangka safari dakwah beliau, yakni Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM Hafizahullah Ta'ala, didampingi bersama guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Baik, tidak memperpanjang mukadimah,
kita akan langsung saja membahas sebuah tema yang notabene-nya sangat penting, dan ini akan kita kupas tuntas selama lebih kurang 1 jam ke depan seperti biasa di 2 sesi. Sesi pertama nanti akan kita dengarkan pemaparan materi dari masing-masing narasumber, dan sesi kedua kita akan bersoal jawab di line WhatsApp di 0812 73 33 55 31. Kita sapa dulu beliau yang sudah hadir, guru kita Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Ahlan Ustadz. Alhamdulillah, ahlan bikum. Hai Ustadz. Hayakumullah. Kemudian Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Nah, Hayakallah. Alhamdulillah. Baik. Barakallah. Nah Ustadz, kita akan membahas sebuah tema berdakwah tanpa ujung. Ini seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan pemaparan dari masing-masing pemateri kita. Untuk kesempatan pertama mungkin kita ke tuan rumah dulu Ustadz ya. Nah, kita ke Ustadz Dr. Dasman Yahya Mali LCM Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkura Ustadz. Naam Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hamid, wa huwa alus thana'i wa tamjid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, afdalul abid, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil amajid, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmin yatahaqqaqu fihi al-wa'du wal wa'id. Amma ba'du, para asatidzah yang hadir di studio pada hari ini, khususnya Abuya Kiai Haji Al-Ustadz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC MA, yang Masya Allah yang merupakan anugerah hari ini bisa bersama kita di studio KM TV ini. Sebenarnya saya hanya mendampingi saja, karena yang petarung sebenarnya beliaunya. Tapi petarung di sini maknanya bukanlah pula cari lawan, tidak. Tapi maknanya adalah gimana ya? Bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan daripada dakwah ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan, dan khususnya nikmat iman dan Islam. Dan diberikan pula kita ilmu yang dewannya kita berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para istri, para anak cucu zuriatnya, keturunannya, para sahabat yang dahulu setia menemani dan mendukung serta berjuang dan berjihad bersama beliau sampai Islam pula ke negeri kita ini. Juga kepada para tabi'in yang mengikuti, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang setia di atas jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Tentang berdakwah, ini adalah suatu tugas yang tidak terbatas dengan SK, dan tidak ada masa pensiunnya. Jadi dakwah itu siapapun yang sudah merasakan nikmatnya dan manisnya Islam dan iman ini, pasti ingin saudaranya yang lain mendapatkan pula. Jadi dakwah itu adalah mengajak kepada kebaikan yang memang pada asalnya kita diciptakan Allah di atas permukaan bumi ini, diizinkan untuk sementara menjadi tempat tinggal. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin.
tinggal sementara dan ia mendapatkan kenikmatan dengan senangan, tapi ingat kita akan kembali. Nah, karena sifatnya manusia termasuk jin di dalamnya, ketika diturunkan ke bumi tidak sendiri, ada musuh yang karenanya dulu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga, ikut pula turun ke sini, dan dia bersumpah untuk menjadi dai, yaitu menyeru kepada neraka, karena dia sudah dihukum tak akan kembali lagi ke surga. Maka dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, dengan keperkasaan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, pasti akan saya sesatkan semua mereka. Maka dakwah syaitan ini yang mengajak ke neraka ya harus diimbangi lebih kuat lagi. Makanya judulnya bertarung nih Ustaz. Iya, bertarung dengan dai atau dengan iblis alaihi laknatullah, dengan para syaitan-syaitan yang senantiasa berlomba dengan kita, bahkan mereka siang malam dan tak terlihat oleh kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka senantiasa mengajak kita, senantiasa memerangi kita dengan cara yang kita tak bisa melihatnya. Dia dan bala tentaranya siang malam dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Oleh sebab itu Allah SWT kirim para duat, para da'i untuk berdakwah kepada Allah SWT. Wa ala muqaddimatihim, tentu saja di atas semua mereka adalah para nabi dan rasul yang diutus untuk mengimbangi dakwah syaitan ke dalam neraka menjadi dakwah para awliyaur rahman untuk kembali kepada surga yang telah dijanjikan. Oleh sebab itu maka dakwah ini tak ada ujungnya bagi kita, tentunya ujungnya hanya sampai wapi mati kita, karena dia bagian tak terpisahkan dari ibadah kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Bagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam juga dakwahnya sampai beliau meninggal. Oleh sebab itu pertarungan ini berlanjut terus menerus, ujungnya hanya hari kiamat. Oleh sebab itu beruntunglah kita bagian daripada kafilah dakwah ini. Mudah-mudahan juga kita bagian yang mengambil bagian terbesar, yang bisa masuk ke setiap bidang, setiap aspek, setiap fasilitas sarana prasarana yang bisa kita gunakan untuk berdakwah. Pokoknya ini pertarungan yang harus kita menangkan, dan alhamdulillah Allah sebutkan bahwa kaidus syaitan itu lemah. Inna kaidus syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Sedangkan Allah SWT berikan kita kekuatan yang sangat besar, yaitu dengan hidayah yang datang daripadanya, yang Allah sendiri juga pilihkan untuk kita jalan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita istiqamah, keikhlasan, kesabaran, ketegaran, sehingga kita insya Allah memenangkan pertarungan ini. Ini sekedar ngantar dari saya. Selanjutnya insya Allah lebih mendalam, lebih lebih pokoknya segalanya, karena beliau ini senior saya di segala bidang. Terus terang ini di Madinah di atas saya, di dunia nikah di atas saya ya, jadi memang semuanya punya lebih semuanya. Oleh sebab itu waktu kita berikan seluas-luasnya kepada beliau insyaallah ta'ala. Ini sekali-sekala Ustaz. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum.
kita lanjut saja Ustaz tanpa berkomentar. Ini juga antum bisa dengarkan langsung di Radio Robbani 91,1 FM kajian kita untuk kesempatan hari ini yang spesial. Kita lanjut ke Ustaz guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LCM Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdih wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alhimna rushdana wa qina syurura anfusina. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih sya'nana kullana wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Para jemaah yang hadir di majelis ini, para pendengar Radio Robbani, para pemirsa KM TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya duduk di samping beliau ini ya karena ketawadukan beliau semata mengajak saya duduk berbarengan bersama beliau, padahal kami tak selevel ini. Subhanallah. Tapi ala kulli hal, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan dalam dakwah ini, dan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga beliau daripada segala macam keburukan dan juga dakwah kita ini. Para pemirsa dan para pendengar dan yang Allah muliakan, sebenarnya apa yang beliau sebutkan tadi sudahlah Masya Allah ya, cukup padat, cukup banyak. Saya hanyalah menambahkan sedikit saja yang dapat saya ketahui. Kalaupun nanti mungkin saya keliru, mungkin beliau luruskan. Hafizahullah tabaraka ta'ala. Ya, bahwasanya dakwah kita ini jalan yang begitu panjang sekali. Pernah ditanyakan kepada Syekh Albani rahimahullah tentang jalan dakwah Syekh. Ya, begini panjang jalan dakwah seperti apa yang Anda lakukan ini. Harus cek hadis sahih, tak sahih, dhaif, tak dhaif. Ya, sampai kapan kita akan meraih keberuntungan, kejayaan? Terlampau panjang jalan ini. Ya, maka ikhwati fillah rahimakumullah, jalan dakwah ini memang jalan yang begitu panjang. Ya, dan ujungnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan dilarang kita memotong kompas. Namanya istijal. Dan Nabi yang mulia SAW telah memberikan kepada kita isyarat. Manakala kaum muslimin di kota Makkah diteror, begitu dahsyat yang menimpa mereka, ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Khabbab ibn al-Arith. Dia ini budak milik salah seorang wanita Makkah. Manakala dia masuk Islam, ketahuan oleh tuannya dia seorang pandai besi. Ketika sedang memanaskan besi untuk membentuknya dalam keadaan besi memerah, membiru, tiba-tiba tuannya ambil besi tersebut, diletakkan di kepalanya. Ya, dan dia menjerit, histeris, kesakitan. Ya, sehingga dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kala itu sedang berada di sisi Ka'bah. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ala tastansir lana, ala tad'u lana?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau minta kepada Allah agar Allah menangkan kita? Tidak akan kau minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala segerakan kemenangan kita? Ya. Maka Nabi yang mulia SAW melihat kepada Khabbab sambil tersenyum, beliau mengatakan, "Ya Khabbab, sungguh orang-orang sebelum kita itu lebih berat ujian dalam dakwah ini. Di antara mereka ada yang harus digergaji dari atas kepalanya hingga ke bawah, berpisah. Tapi tak menghalangi mereka untuk tetap dengan agama mereka, konsekuen dengan agama mereka. Di antara mereka ada yang sampai tulang dan kulit dipisah, tak menghalangi mereka daripada agama mereka, istiqamah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun." Kata Nabi, namun kalian tergesa-gesa. Kesalahan fatal dalam jemaah dakwah adalah mereka tergesa-gesa ingin segera meraih kemenangan, tapi tidak memperhatikan bagaimana jalan yang telah dimulai oleh Rasulullah dan para sahabat. Tak mengikuti prosedur yang telah Allah SWT tentukan. Ya, semuanya ada prosedurnya, ada dasar-dasarnya, ada landasannya. Ya, mereka mau cepat, dan kita banyak melihat dalam tubuh kaum muslimin jamaat
yang mereka ingin cepat untuk meraih kejayaan Islam, izzul Islam wal muslimin, sehingga mereka menempuh segala macam cara. Tapi mereka melupakan pondasi dasar dalam dakwah. Ya, dasarnya adalah tauhid. Maka kita tidak melihat jemaah-jemaah dakwah ini begitu peduli melihat tauhid, kecuali Allah rahmati segelintir saja dari kaum barisan ahli sunnah wal jamaah. Ya, maka akhirnya apa yang mereka bangun, ya, bagaikan membangun rumah tanpa pondasi. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Rumah dibangun tanpa pondasi, akhirnya rumah akan atap akan runtuh, rumah akan rubuh, menghimpit mereka. Jadi istijal dalam dakwah ada kesalahan fatal. Orang mau cepat, sebagian memperebutkan kekuasaan, jabatan. Menurut mereka inilah jalan yang pamungkas akan dapat merubah dakwah. Kita harus punya kekuasaan, kita harus punya jabatan, kita harus menang, kita harus pegang kursi. Ya, macam-macam yang mereka tempuh. Ya, ada jalannya, jalan yang mereka lakukan dalam jalan dakwah, sibuk dengan membenahi hati, ulub, hati semata. Tapi hanya berkutat di sana. Sebagian orang sibuk dengan parlemen, bagaimana mereka meraih kursi terbanyak. Sebagian orang dengan jalan yang lebih radikal, menumpahkan darah, berdarah-darah, al-halud damawi, muncullah berbagai macam kelompok-kelompok radikal, ya, yang mereka ingin kejayaan Islam, ya, macam-macam jalan orang. Tapi kita perhatikan Nabi yang mulia SAW tidak begitu. Ya, jadi kata Nabi kepada sahabat tadi, ya, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Kata Nabi, wallahi, ini sumpah Nabi ini, demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amra. Allah akan sempurnakan agama ini, Allah akan menangkan agama ini. Hatta yasira ar-rakibu min Sun'a ila Hadraut la yakhafu illallah. Ya. Nanti akan datang masanya dalam berriwayat al-dha'ina. Ya, nanti akan kau lihat ada seorang perempuan jalan dari Hadramaut, dari Sun'a ke Hadramaut, tidak takut apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia tak takut terhadap kambing-kambingnya dimangsa, menunjukkan kedamaian dalam Islam. Dan apa yang dikatakan Nabi SAW terwujud ketika Islam jaya, Islam tersebar, subhanallah rahmatan lil alamin, tak ada lagi namanya perampok-perampok di jalan. Sampai-sampai sahabat ini menyaksikan apa yang dikatakan Nabi SAW, keamanan merajalela, ya, di mana-mana aman, tentram, karena Islam diamalkan. Ya, maka Nabi yang mulia SAW mengingatkan kepada Khabbab dan kepada kita setiap dai, jangan tergesa-gesa dalam dakwah. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Mulaikan daripada apa yang Nabi mulaikan. Nabi mulaikan dakwah dengan tauhid. Dan ini pondasi dasar. Maka apapun jamaah yang tak memperhatikan nilai tauhid, jamaah yang membangun rumah di atas awan. Ya, ini para pemimpi. Kita melihat banyak jamaah-jamaah Islam yang telah bertahun-tahun mereka tak akan pernah mereka berhasil menancapkan kejayaan Islam karena tidak menempuh prosedur yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Lihatlah Rasulullah, coba kepada orang-orang yang mengatakan kita harus pegang terlebih dahulu kekuasaan, kita harus pegang parlemen, kita harus pegang kursi. Itu juga pernah ditawarkan oleh Al-Walid. Al-Walid, ya, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid ini pernah datang kepada Nabi SAW, Al-Walid bin Abil As. Apa dia katakan? Ya Muhammad, madza ja'a bika? Apa yang kau bawa ini? Farraqta jama'atana, engkau memecah belah jamaah kami. Wasaffahta ahlamana, engkau cela orang-orang senior kami, orang tua kami. Ya, engkau cela Tuhan-Tuhan kami. Apa yang kau mau? Andai kata engkau mau, in kunta innama bidzalika turidu mulkan malaknaka. Kalau memang engkau mau jadi raja, kami jadikan engkau raja. Fala naqta'u amran duna, kami tak putuskan perkara tanpa engkau. Ya, apabila engkau ini berdakwah semacam ini karena engkau ingin kekayaan, jama'na laka min amwalina, kami kumpulkan harta kami, fa anta aktsarun malan, engkau yang paling banyak hartanya. Apabila kau ingin dengan dakwah mini wanita, kami carikan wanita yang paling cantik, kami berikan kepadamu. Andai kata kiranya engkau ini tersihir, kami carikan tabib yang akan menyembuhkanmu. Ya, tawaran demi tawaran. Dan Nabi yang mulia SAW, ya, mengatakan afaraqta ya Abul Walid, sudah selesai? Ya, katakan sudah. Rasulullah bacakan di telinganya ayat-ayat yang merubah
ya raut wajahnya, subhanallah. Dia pulang kepada kaumnya, dia katakan, wah, ya, yang ku dengar ini begitu indahnya, mengakar ke bumi, menjulang ke langit. Yang mau kita ambil di sini bahwasanya Nabi SAW tidak pedulikan berbagai tawaran-tawaran tersebut. Karena jika Rasulullah pedulikan, Rasulullah terima, tak akan tegak dakwah Islam. Jadi, ya, perkara tauhid, perkara yang tak boleh tinggalkan oleh setiap dai. Dan Nabi yang mulia SAW hidup sejak awal dakwah hingga akhir dakwah tak pernah melupakan perkara tauhid. Yang banyak dilupakan oleh dai-dai sekarang ini, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Ya, mungkin karena panjang lebar ngomong juga merasa tak nyaman dengan beliau. Insyaallah kita mungkin lanjutkan dengan ya interaktif, dialog interaktif. Tafadhal. Afwan Syekh. Jazakallah khairan Ustaz untuk materinya, alhamdulillah, dan mudah-mudahan ini sangat luar biasa dan sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita akan coba berinteraktif di sesi kedua ini. Nanti juga kita akan berikan kesempatan kepada ikhwah yang hadir di studio untuk bertanya langsung kepada Ustadz di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp. Masya Allah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di line WhatsApp kita. Kita coba jawab yang pertama, Ustadz. Mohon izin, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Mengenai tema kita bertarung, berdakwah tanpa ujung, Ustadz. Bagaimana kita menyikapi cobaan dakwah yang dewasa ini semakin menjadi-jadi sepertinya, Ustadz. Bahkan di negeri kita lihat berbagai tindak anarkis yang sudah dilakukan oleh bahkan sebagian besar kaum muslimin, seperti pembakaran masjid, kemudian membentuk panitia pengusiran yang katanya Wahabi atau yang tidak sepaham dengan mereka. Ini seperti apa nasihat Ustadz dalam hal ini? Jazakallah khairan. Nah, Ustadz. Bismillah walhamdulillah ba'du. Tentunya dalam dakwah ini, dakwah bukan perkara yang hari ini dimulai. Dia sudah ada ujungnya sejak masa Rasulullah SAW bermula. Jadi apa yang kita alami juga pernah dimulai oleh orang-orang terdahulu kita, bahkan para nabi dan rasul. Yang namanya ujian dalam dakwah itu adalah hal yang biasa. Dengan itu Allah menguji hamba-hambanya yang beriman, para dai-dai menguji keikhlasannya. Karena itulah Allah menghibur nabinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah engkau Muhammad, engkau bukan yang pertama, sebagaimana bersabarnya para rasul-rasul ulul azmi terdahulu. Fa in kadzdzabuka faqad kudzibat rusulun min qablik. Apabila engkau didustakan, sungguh telah didustakan orang-orang sebelummu. Apa yang kita alami sekarang adalah merupakan apa yang dialami oleh Nabi dan para sahabat, mungkin lebih parah. Tak ada bandingan yang kita lakukan ini dengan apa yang mereka lakukan. Ujian kita pun tak sebanding dengan ujian mereka. Enggak pernah antum sholat ketika sedang sujud diletakkan di punggung antum untuk kotoran-kotoran lembu, tak pernah kan? Itu pernah dengan Nabi SAW. Pernah antum berdakwah kemana-mana diikuti oleh paman mengatakan ini dusta? Tak pernah. Nabi kemana berangkat? Di sana ada Abu Lahab mengatakan ini, Abu Lahab mengatakan ini, keponakannya gila nih. Jangan dengarkan dia nih. Ya. Dan mereka sampai di embargo, di boikot 3 tahun di Syekh lembah. Sampai-sampai mereka kelaparan, anak-anak menjerit, sampai-sampai mereka makan akar pepohonan, sampai-sampai apa yang mereka makan keluar bagaikan apa yang keluar daripada hewan ternak. Mereka daun, mereka makan daun. Jadi intinya tak ada lain kecuali isbir kama sabar azmin rusul, sabar. Ya, dan ini telah berjalan. Kemudian yang kedua, kita juga menurut Nabi SAW mengatakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini dikatakan Nabi SAW ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, kemudian dilempari, dihujani dengan batu sampai beliau lari, tak tahu kemana berlari. Subhanallah. Tiba suatu tempat, Hamraul Asad, kalau saya terkhilaf namanya. Datanglah ketika itu Jibril bersamanya malaikat gunung. Maka Jibril ketika itu berkata, ya Muhammad, ini malaikat gunung datang kepadamu bersamaku, mengucapkan kepadamu salam, siap menerima apa yang kau perintah. Sungguh Allah telah mendengar apa yang kau ucapkan kepada kamu dan mendengar apa yang ucapkan kamu kepadamu. Jika kau mau, dia akan angkat 2 gunung Al-Aqsabain, 2 gunung besar, dia akan timpakan kepada penduduk Mekah dan penduduk Taif. Tapi Nabi mengatakan tidak. Aku berharap dari mereka akan keluar generasi-generasi yang menyembah Allah SWT. Maka sikap kita kepada saudara-saudara kita yang salah paham dalam perkara ini tak bijak jika kita hadapi mereka dengan otot, dengan kekuatan seperti mereka.
Kita hanya bisa berdoa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah beri petunjuk mereka tak tahu. Ya, terkadang mereka terhalang dengan berbagai macam syubhat, provokasi, fitnah, kabur bagi mereka. Kemudian mungkin sebagian kita tak utuh menyampaikan risalah ini. Mungkin sebagian kita tidak bijak memilih kata-kata. Kesalahan ada pada kita. Misalnya, ya. Dengan itu akhirnya muncul gejolak. Oleh karena itu, ini semua yang terjadi adalah merupakan sunnatullah dalam dakwah, agar kita perbaiki diri, memperbaiki metode, memperbaiki cara, agar kita teruji kesabarannya. Subhanallah. Ya, maka kita tidak akan pernah berhadapan dengan mereka. Mereka saudara kita, ikhwanuna. Mereka tak seberapa dengan Khawarij, dengan lebih dahsyat. Khawarij itu menumpahkan darah siapa? Putranya Khabbab bin Abdullah bin Irid dengan istrinya dibunuh, kemudian istrinya hamil, dibelah, kemudian anaknya dikeluarkan, dibuang. Baru lewat setelah itu kaum Nasara, maka berkatalah kaum Khawarij, ini adalah orang-orang yang disuruh Nabi kita untuk memuliakan mereka. Subhanallah. Jadi apa yang kita rasakan ini nggak ada apa-apanya. Apa kata Ali kepada kaum Khawarij? Ikhwanuna baghaw alaina. Mereka itu saudara kita, tapi mereka melampaui batas kepada kita. Ya, maka inilah menguji keimanan seluruh ikhwan akhwat fillah, agar lebih banyak menahan diri, lebih banyak bersabar, lebih baik, lebih banyak untuk mengevaluasi mungkin kita dalam berkata-kata, dalam bersikap. Kemudian satu hal tentunya, dakwah ini penuh tantangan. Sehebat apapun kita, selembut apapun kita, jika memang Allah tentukan untuk menguji seseorang, Allah akan uji. Selembut apa Nabi SAW? Subhanallah. Tapi tetap diuji Allah SWT dalam penderitaan-penderitaan. Lihatlah bagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah, lihatlah muridnya Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim apa kekurangannya? Lihat buku-bukunya betapa indah, tak pernah nyinggung-nyinggung orang, betapa dahsyatnya, tapi tetap qadar Allah masuk penjara masuk. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kita lakukan. Sabar. Berdoa kepada Allah SWT agar Allah memberi petunjuk mereka, memperbaiki diri kita, metode kita, akhlak kita. Mungkin itu dari Ana. Mungkin Syekh insyaallah lebih sempurna. Fadhal Syekh. Fadhal Syekh. Terima kasih, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Saya ingin menambahkan aja bahwa setiap ada ujian biasanya ikhlas, insya Allah Ta'ala. Tadi beliau menyebutkan bagaimana Nabi ketika Mekah tidak kondusif harus pergi ke Taif dengan harapan yang besar, dakwah akan disambut dengan baik karena di sana ada saudara persusuan, nenek persusuan, adik sepersusuan, kakak sepersusuan, karena Nabi dulu disusukan di Bani Hawazin, tapi ternyata yang didapat tidak seperti yang diharap. Akhirnya Nabi SAW sangat bersedih, sangat galau, sampai berjalan tidak tahu kemana lagi harus berjalan, sampai ke Qarn Tha'alib. Di situ datang malaikat Jibril seperti yang beliau ceritakan. Lihat, Nabi SAW tidak membalas al-Isa'a bil-Isa'a, tapi beliau justru mendoakan seperti yang tafadhal Fadilatul Syekh, yaitu mendoakan, karena kita bukan ingin menghabisi dakwah ini, tidak. Kalau ada yang berdakwah ingin menjatuhkan, berarti salah kita. Dakwah demi Allah adalah untuk kita akan merasakan nikmatnya. Mengapa kan mengikuti Nabi SAW? Ketika kita berdoa ikut cara Nabi, berzikir ikut cara Nabi. Bahkan kalau bisa seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau bisa garuk kepala tidak pakai sunnah, cari sunnahnya garuk kepala. Sampai demikian nikmatnya. Kenapa? Beliau manusia terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita ini yang kita dakwakan. Cuman seperti tadi, ya Nabi dengan cara selembut-lembutnya, sehikmah-hikmahnya, tapi tetap tertuduh. Nah, bagaimana? Nabi sabar, kita juga mesti bersabar. Dan insya Allah setelah Nabi sampai pada puncak, intimidasi, provokasi, persekusi, semua itu sudah dialami beliau. Alhamdulillah Allah ternyata siapkan lahan yang subur untuk dakwah. Setelah kejadian itu datang utusan Ansar yang sebelumnya adalah belum bernama Ansar, orang Aus dan Khazraj ingin mencari suaka untuk sekutu ke Quraisy. Untuk Aus nak cari sekutu untuk melawan Khazraj, Khazraj cari sekutu untuk melawan Aus. Tiba-tiba mereka bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Beliau tawarkan Islam. Alhamdulillah
Oh ternyata ini Nabi yang dulu orang Yahudi menggertak kita dengannya. Jangan sampai orang Yahudi lebih duluan. Akhirnya mereka menerima Islam. Singkat cerita jadi Aqabah Ula, Aqabah Tsaniyah, akhirnya Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun pedih dan sedih, tetapi Allah ganti. Insya Allah akhirnya Makkah dalam waktu yang sangat relatif singkat menjadi ibu kota Islam kembali. Subhanallah. Barangkali wallahu alam semakin dahsyat tantangan, insya Allah semakin tinggi peringkat yang Allah janjikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari masing-masing narasumber. Mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dan tetap bersabar dalam jalan dakwah ini. Ingat bertarung berdakwah tanpa ujung Ustaz ya, mudah-mudahan sabar. Kita ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya kita berikan kesempatan untuk ikhwah yang ada di studio. Ada pertanyaan? Fadal? Nah, langsung bersama Ustaz? Masih belum? Masih belum? Baik, kita lanjutkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dari Abu Abdullah di seputaran Tarai, mau bertanya Ustaz, bagaimana ciri-ciri ulama su dan ulama yang benar-benar menyerukan kepada jalan Rasulullah SAW, dan apakah dakwah dibolehkan untuk berinovasi atau berefort lebih baik? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Fadal Ustaz. Antum lihat anak terus ya. Bismillah walhamdulillah ba'du. Bagaimana kita mengenal ini ulama ulama yang buruk atau ini ulama yang benar? Allah Jalla wa Ala mengatakan walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa ma kuntum tadrusun. Tapi jadilah kalian ulama rabbani. Nama radionya pun cocok kan? Radio Rabbani. Bima kuntum tu'allimuna alkitab wa ma kuntum tadrusun. Jadilah kalian ulama rabbani dengan apa yang kalian ajarkan kepada manusia berupa ajaran Alkitab dan apa-apa yang kalian pelajari daripada Alkitab. Maka dalam ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa ulama-ulama yang benar adalah ulama-ulama yang memang senantiasa merujuk kepada kitab, mengajarkan kepada manusia Alkitab, mempelajari Alkitab. Apa itu ulama-ulama rabbani? Kata para ulama rabbani adalah yang mengajarkan umat sigharul ulumi qabla kibariha, mengajarkan apa yang dibutuhkan umat secara prioritas. Dan tentunya ciri-ciri mereka itu, mereka tidak mengajak manusia kecuali kepada dalil kitabullah, sunnatul rasulillah. Karena mereka paham ketika Allah menyuruh kita berdakwah, ud'u ila sabil rabbik, serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Dia tak menyeru manusia kepada pribadinya, kepada dirinya, kepada organisasinya, kepada gurunya, kepada syekhnya. Tidak. Dia hanya menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ciri-ciri ulama. Mereka menyuruh manusia kepada kitabullah tabaraka taala. Tentunya dalam mengamalkan kitabullah takkan pernah kita mampu memahami secara utuh tanpa bantuan sunnatul Rasulillah. Maka ciri-ciri mereka menyuruh manusia dalam memahami kitabullah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka jelas, andai kata ulama-ulama mereka dalam niat saja sudah salah. Menyuruh manusia bukan kepada kitabullah, menyuruh manusia imma kepada dirinya, kepada tuan gurunya, kepada syekhnya, kepada tradisinya, kepada ajaran leluhurnya. Tentunya ini menyalah, ya. Dan tentunya ini akan mengajarkan kepada manusia fanatik. Agama Islam, ciri-ciri dakwah yang benar, tidak menyuruh manusia kepada pengelompokan. Karena agama kita melarang kita berkelompok-kelompok. Ya, segala macam bidah ini akan membuat manusia berkelompok-kelompok. Sementara sunnah menyatukan, karena itulah disebut ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka tegak di atas sunnah. Yang kedua, mereka berjamaah, mengajak orang bersama-sama untuk mengamalkan sunnah. Itulah ciri-ciri ahlu sunnah jamaah. Kebalikannya adalah ahlul bidah wal furqah, orang-orang yang menyeru kepada bidah, tidak tegak kepada sunnah, di atas sunnah, dan mengajak orang untuk berkelompok-kelompok. Ya, ini kelompokku, ini kelompokmu. Dan ini tentu bertentangan dengan prinsip Quran, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian meniru orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka berkelompok-kelompok, bersekte-sekte. Kalau sudah muncul sekte kelompok, setiap kelompok akan mengatakan dia nomor satunya. Kata Allah, kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap kelompok mengatakan dia yang paling hebat. Ya. Jadi bagaimana pula dengan salafi itu? Apakah dia kelompok? Salafi itu bukan kelompok. As-salafu wal Islam.
Al-Islamu huwas salaf. Teringat perkataan Syekh Muhammad Musa Al-Nasr ketika beliau masih hidup, ketika daurah Syekh. Apa dia katakan? As-salafu huwal Islam, wal Islamu huwas salaf. Salaf itu Islam sendiri. Islam itu salaf. Tapi Islam bagaimana? Islam yang murni. Ghaddan tariyan kama nuzil, bagaikan daging segar yang kita konsumsi, yang segar fresh daripada Allah Rasulnya, itu yang kita amalkan. Islam inilah namanya salaf. Karena itulah salaf itu tak ada yang namanya kartu anggota salaf. Mana anggota kartu? Tak ada. Tak ada. Mana pemimpin salaf? Mana? Enggak ada. Dia Islam, pemimpinnya Rasulullah SAW. Ya, maka ciri-ciri jelas. Ulama sudah tadi yang menyeru manusia bukan kepada Quran dan Sunnah, menyeru manusia agar fanatik kepada segala sesuatu. Ada yang fanatik kepada gurunya, kepada masyarakatnya, tradisinya, dan macam-macam. Ya, ini ciri-ciri yang zahir, yang tampak. Kalau mereka berbicara, enggak mengatakan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, enggak. Qultu, qala fulan, kataku, menurutku, menurut saya. Karena inilah senjata mereka. Mungkin ini mukaddimah, tambahan insyaallah, tentu beliau insyaallah lebih menyempurnakan. Tafadhol Ustaz. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Mau ditambahkan Ustaz? Nah, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Dari Ghuraba di seputaran Cipta Karya, Masya Allah. Nah, barangkali dimulai dari Ustaz Dasman dulu ya. Nah, ini semoga Ustaz dan keluarga Allah berkahi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz dengan dakwah mengikuti perkembangan zaman Ustaz? Ini seperti dakwah via media sosial, membuat yayasan, ormas, bahkan melalui parlemen. Jazakallah khairan. Nah Ustaz, falyatafadhal masykura. Subhanallah. Ya memang dakwah memang mengikuti perkembangan zaman. Kalau maknanya adalah dakwah tidak merubah apa yang didakwahkan. Tapi kalau merubah apa yang didakwahkan itu tidak. Artinya kita berdakwah dengan sarana dan prasarana yang dulu tidak ada. Ini sunnah. Menggunakan sarana yang tidak ada di zaman Nabi. Sekarang ada zaman kini, ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi segala sesuatu. Antum berdakwah dari sini, dari Batam ke naik pesawat. Dulu kan ada pesawat. Ini merubah enggak? Setelah naik pesawat, salat berubah jadi 5 waktu. Az-zuhur menjadi 5 rakaat. Kalau berubah gara-gara itu berarti dia sudah menjadi masuk ke ghaya. Tapi kalau tidak merubah dakwah, hanya sarana, ya harus mengikuti perkembangan zaman. Dulu kita nulis di batu tulis, bukan di kertas. Kemudian ditemukan kertas. Kemudian sekarang orang pakai sistem digital. Ya, orang tidak bawa buku lagi, kita bawa apa namanya, saya tidak tahu juga namanya, Android, iPad dan sebagainya. Nah, ini semuanya sunnah. Ya, sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi sudah bukakan seluas-luasnya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Masalah kendaraan, ketika Allah bicara tentang kendaraan yang ada zaman Nabi, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan bagi kamu al khayl, kuda, wal bighal, bagal, peranakan kuda dengan keledai, kemudian wal hamir, keledai, sebagai kendaraan, wazina, dan perhiasan yang kalian bangga-banggakan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Nanti akan Allah ciptakan lagi kendaraan lain, perhiasan lain yang belum kalian ketahui. Berarti Allah sudah otomatis menghalalkan segala kendaraan yang ada yang belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hakim At-Tirmizi meriwayatkan, seperti yang saya dapatkan dalam kitab Al-Istinara fi Adabi Rukubis Sayyarah, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW mengatakan ada nanti suatu zaman umatku naik kendaraan dari dalamnya. Alhamdulillah tidak ada ini onta dilobangi perutnya lalu orang dari dalam, tidak ada. Nah ini wallahu alam, sebagian ulama sekarang menafsirkannya dengan kendaraan-kendaraan yang ada pada zaman kita, di mana para pengendaranya dari dalam bukan lagi dari atasnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ada tambahan Ustaz? Nah, ya, bismillah walhamdulillah ba'du. Tentunya sebagaimana yang Fadilatuh mengatakan, ya memang kendaraan berkembang sebagaimana berkembangnya zaman.
Dalam dakwah pun juga ada mungkin beberapa hal yang tak ada, menjadi ada. Dahulu manusia itu tak kenal yang namanya sekolah seperti sekarang. Ada kelasnya, ada tingkatannya, jenjangnya. Kemudian sekarang ada, ya. Kemudian dahulu orang tak mengenal yang namanya yayasan, kemudian ada. Pada hakikatnya hal semacam ini sarana, selama tetap dalam sarana tak ada masalah. Ya, tapi ketika sarana ini menjadi tujuan, dibangun di atasnya wala wal bara, karena kau tak sama dengan saya yayasannya, engkau berarti saya lepas daripadamu, ya, ketika itu jadi masalah. Selama memang sarana dijadikan sebagai sarana enggak ada masalah, tapi sarana kendaraan dijadikan tujuan, maka ketika itulah dakwah ini akan menyala. Nah, dengan itulah kita berupaya untuk senantiasa menjadikan sarana tetap sebagai sarana, bukan sebagai tujuan dakwah. Manakala dia menjadi tujuan, ketika itu terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Dan dalam perjalanan waktu ada saja mungkin sebagian daripada sarana-sarana seperti organisasi, ormas, yayasan, tanpa disadari oleh orang-orang dalamnya, ya mereka akhirnya membangun loyal di atas ini. Ketika itulah terjadi penyimpangan dalam dakwah. Kembalikan lagi kepada kebenaran. Ud'u ila sabil rabbika tadi, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dengan diskusi yang baik. Kembalikan lagi mereka ke sana. Ya, maka pada hakikatnya sebagaimana beliau katakan, enggak ada masalah. Melalui radio, melalui televisi dan semacamnya enggak ada masalah. Sama-sama menyampaikan. Dahulu menyampaikan tanpa mikrofon, sampailah kepada mereka suara. Ya, Nabi ketika di hadapan 100 sekian ribu para sahabat, 130 ribu sahabat pada Haji Wada, suara Nabi itu tak lantang, tapi Allah sampaikan, sampailah ke telinga mereka semua. Dan sekarang Allah mudahkan kita duduk di sini, di Kampar, di Pekanbaru, Allah sampaikan ke berbagai macam penjuru. Intinya sampai baik dengan mikrofon, baik dengan media sosial, FB dan semacamnya, IG. Yang penting sampai dakwah. Yang penting dakwah tadi tak berubah, tetap sebagaimana kata beliau. Salat tetap 5 waktu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, ini ada pertanyaan lagi dari seseorang di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada salah satu public figure lahir dengan kelamin laki-laki dan ingin mewasiatkan meninggal dengan dikubur secara pemakaman wanita. Ini apakah dibolehkan atau seperti apa Ustaz? Nah, boleh teman-teman sekalian. Bismillah walhamdulillah ba'du. Dalam Al-Quran Al-Karim tak ada orang pertengahan. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Kata Allah, laisa dzakaru kal untha. Takkanlah sama laki-laki dengan perempuan. Tak ada kata-kata laisa dzakaru kal khuntha. Enggak ada. Tak sama laki-laki dengan waria, tak ada. Jadi pada prinsipnya, wallahu taala alam, manusia itu hanya dua. Kalau bukan laki-laki, maka wanita. Ya, sebagaimana Allah buat dalam kitab suci Al-Quran. Ya, Allah berikan daripada anak Adam itu ada laki-laki, ada perempuan, tak ada yang tengah-tengah. Dalam mungkin pembahasan ilmu faraid ada namanya al-khuntha, mungkin ya. Tapi dalam ilmu faraid tak sama dengan apa yang berkembang. Al-khuntha itu adalah seseorang yang Allah uji memiliki kelamin ganda, al-khuntha. Nah, ketika itu ulama kan melihat mana yang lebih dominan. Andai kata yang lebih mendominasi adalah yang keluar daripada kemaluan laki-laki, berarti dia laki-laki. Andai kata lebih dominasi kepada perempuan, maka dia perempuan. Maka tak ada yang namanya transgender dalam Islam, tak ada. Dan ini bertentangan dengan Islam. Dan ini adalah merupakan cara syaitan untuk menyesatkan manusia. Di antara janji syaitan dalam Al-Quran, syaitan mengatakan, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Aku akan suruh mereka agar mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipu daya syaitan. Dan secara logika kita, andai kata ini dibenarkan dan ini menjadi tren di masyarakat, subhanallah, punah anak bangsa, punah umat ini. Ya, coba lihat di negeri-negeri kufar, bandingkan dengan negeri-negeri kaum muslimin.
Negeri kufar jumlah mereka semakin minim. Pertama, mereka tak mengakui namanya lembaga pernikahan. Pernikahan banyak tanggung jawabnya. Mereka lebih mendahulukan free sex, kumpul kebu. Ya. Kemudian mereka paling anti yang namanya anak, banyak kewajiban. Sehingga mereka tak mau punya anak, karena itu mereka kebingungan. Negara-negara kufar sana mereka memberikan banyak donasi, bahkan support untuk perempuan-perempuan yang mau melahirkan memiliki anak. Subhanallah. Ditambah dengan diresmikan lembaga-lembaga pernikahan sejenis di mereka. Laki-laki sama laki-laki menikah, perempuan dilegalkan. Subhanallah. Ini andai kata dibiarkan punah umat manusia. Dan mereka kebingungan melihat kaum muslimin di negeri-negeri kufar, negeri-negeri Eropa sana, populasi mereka semakin meledak karena mereka tak menerima konsep semacam ini. Mereka terus beranak pinak, sementara mereka tak mau beranak, tak mau menikah. Subhanallah, akhirnya dampak perkembangan Islam begitu mengkhawatirkan mereka karena begitu dahsyatnya populasi. Ini semua yang andai kata mengikuti cara berpikir mereka hancur Islam. Kalaulah kita mengatakan bahwasanya tak ada yang jenis ketiga, kalau bukan laki-laki maka perempuan, maka tak ada pula ketika orang itu meninggal, ketika melaksanakan ibadah haji, sholat, mengikuti cara yang bukan cara dia. Andai kata dia laki-laki, murni laki-laki, wajib sholat Jumat. Subhanallah. Ya. Andai kata nanti dia mati dikuburkan dengan cara Islam dikuburkan ya tentunya sebagai laki-laki, walaupun dia itu merubah, itu kesalahan dia. Subhanallah. Maka tak ada yang namanya kuburan itu, tak ada, kalau bukan kuburan kaum muslimin, kuburan kaum non muslim, tak ada kuburan transgender, tak ada. Subhanallah. Iya, maka mereka harus buat kuburan sendiri khusus bagi mereka. Nanti yang memandikan pun orang semacam mereka, kacau jadinya. Subhanallah. Oleh karena itu yang paling nikmat adalah hidayah Islam. Maka hendaknya, ini penyakit di masyarakat, jangan ditoleransi. Ini penyakit disembuhkan, jangan disupport. Ketika orang-orang liberal mensupport perkara ini, mereka dijadikan artis, mereka dijadikan macam-macam. Mereka naik ke atas, menjadi terkenal, viral, mereka jadi panutan masyarakat. Disitulah muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan moral. Allah alam, mungkin beliau foto sih. Nah, Ustaz, ditambahkan Ustaz. Ya, singkat saja. Itu sudah sangat lengkap. Jadi ibaratnya wasiat untuk melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, itu tidak wajib ditunaikan. Sebagaimana nazar, bila seorang bernazar sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak boleh dilakukan. Banyak kasus terjadi zaman Nabi SAW ketika kisah Abu Israil bernazar puasa sambil berjemur dan tidak mau berbicara. Dilihat oleh Nabi SAW, siapa ini? Kata Abu Israil, nazara ayasum wala yastadhil wala yatakallam. Kata Nabi SAW, murhu falyutimma sawmahu wal yastadhil wal yatakallam. Suruh dia untuk tetap puasa, karena puasa disyariatkan, tapi berjemur tidak. Maka suruh dia berlindung dan tetap berbicara seperti biasa. Ada lagi wanita bernazar naik haji jalan kaki. Ini kan menyulitkan. Zahirnya bagus, tapi tidak disetujui oleh syariat. Kata Nabi SAW, innallaha ghaniyun an tu'adziba ukhtuka au ummuka nafsaha. Allah tidak butuh seseorang menyiksa dirinya untuk mendapatkan pahala. Murha faltahuj wal tarkam. Suruh dia tetap haji, karena haji disyariatkan, dan hendaklah mengendarai. Demikian juga dengan wasiat. Bila seandainya wasiat itu bertentangan dengan apa yang disyariatkan, maka tidak mesti dilaksanakan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dan juga nasihatnya, dan mudah-mudahan ini bisa antum pahami yang bertanya. Masya Allah, ini sangat banyak pertanyaan Ustaz, kita jawab dulu Ustaz. Nah, kita jawab pertanyaan yang ini. Tapi mengenai transgender tadi, untuk media sosial sudah ada jenis kelamin yang ketiga Ustaz. Jadi pilihan waktu masuk Facebook misalnya ada laki-laki, perempuan, habis itu lainnya Ustaz. Nah, ini kita jawab pertanyaan dari Jali di Rumbai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak masyarakat yang berpikir kalau hadirnya virus terbaru ini jenis masih varian corona, tapi ketika menjelang hari besar Islam saja Ustaz, menjelang Ramadan muncul virus baru atau varian baru, sebut saja Omicron yang warawiri ini juga viral juga Ustaz. Ini apa nasihat Ustaz untuk khususnya pendengar Radio Robani dan pemirsa KMTV ini jelang Ramadan ini Ustaz, menyikapi hal ini? Nah Ustaz. Induknya corona,
Bismillah walhamdulillah ba'du. Yang saya pahami, yang Al-Quran mengajarkan ati'ullah wa ati'ur rasul wal amri minkum. Taati Allah, taati rasulnya, taati para pemimpin kalian. Dan Nabi mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tak boleh taat kepada makhluk jika bermaksiat kepada Khalik. Sekarang masalah virus, tentu kita bukanlah ahlinya. Tentu yang lebih berhak ngomong itu ahlinya. Dan tak akan mungkin kita rojihkan perkataan orang banyak, orang awam yang tak tahu apa-apa. Maka tentunya dalam hal ini kita harus mengukur diri kita. Ya, Anda tak tahu tentang virus yang paling baru, bagaimana apa itu bukan garapan kami para ustadz, para dai, tapi sikap masyarakat diatur dalam agama kita, taat kepada pemimpin. Dan itulah letak kemuliaan agama ini. Ya, Anda kata pemimpin kita suruh buat ini, kita buat itu, kita buat. Ya, dan jangan kita kait-kaitkan dengan ini sudah mau dekat hari raya, mau segala macam. Berarti dia bersuudzon, berburuk sangka kepada penguasa dalam suatu perkara yang tidak memiliki ilmu padanya. Dari mana kau tahu demikian? Apa ilmumu? Apa dasarmu? Apa hujahmu? Ya, dan perkara ini sebenarnya bukan hanya di negeri kita, di dunia loh. Ya, bukan hanya di Indonesia saja, dunia mengalami ini semua. Apa yang kita terapkan di sini bukan hanya di Indonesia saja, di dunia juga diterapkan. Kita masuk ke Saudi juga ada aturan mainnya tentang virus ini. Lihat sendiri di TV itu bagaimana ya pemerintah mengatakan harus berjalan semacamnya. Kita ikut rambu-rambu pemerintah kita. Itu yang lebih selamat. Dan tidak menentang mereka membuat kekacauan, membuat berbagai macam perkara-perkara yang viral untuk menyelisih pemerintah. Ya, ini mungkin yang dapat saya berikan. Beliau, foto Syekh. Foto Syekh, ditambahkan Syekh. Nah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Seperti yang beliau katakan, kita bukan ahlinya. Kalau tanya ke Ustadz nanti, kalau dijawab dengan perasaan, ya kita akan katakan, kok tibanya di Ramadan saja, atau tibanya ketika mau hari raya saja. Ini kan perasaan kita. Tapi apakah benar datangnya hanya di Ramadan secara ilmiah? Bisa dibuktikan. Yang kedua, andainya dalam masalah ini terjadi khilaf. Dalam bab usul fikih disebutkan idza ikhtalafal hakim wal alim fi mas'alatin ijtihadiyah fal qawlu qawlul hakim. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam masalah yang murni ijtihad. Ini kayak ijtihad, karena nampak virusnya. Abu virus saja tidak tahu nih. Nah, ini ummi virus yang datang. Omikron kan, ummi corona gitu. Iya, tidak tahu kita. Ini masalah sifatnya ijtihad, hanya membaca indikasi-indikasi, membaca gejala-gejala, membaca tanda-tanda alam. Ya, kalau saya tidak pandai membacanya. Nah, sekarang berpendapat saya, kok saya melihat kok datangnya Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Itu kan sangkaan saya. Tapi apakah memang antum bisa membuktikan dia hanya datangnya waktu itu? Atau hanya diisytiharkan waktu itu? Mungkin dia datang setahun baru kemarin sudah datang, tapi tidak diisytiharkan. Sebab, wallahu a'lam, saya melihat dari sisi kerumunan orang Islam lebih ramai dari kerumunan orang yang non-Muslim. Ya, kalau sempat umat Islam kemarin tahun baru dibiarkan, yang meramaikan itu orang Islam, ada juga baiknya. Ketika umat Islam dilarang untuk memperingati tahun baru, sebenarnya baik untuk kita itu, sehingga tidak perlu lagi membuat amalan-amalan baru di malam tahun baru. Sebenarnya bagus itu. Nah, itu yang pertama. Jadi bila seandainya terjadi ikhtilaf antara perkataan alim dengan hakim, maka yang didahulukan perkataan al-hakim. Nah, kecuali antum tidak mengakui pemerintah, kalau saya angkat tangan saya tidak bisa, karena kita kalau saya mengakui, ya saya mengakui. Kalau antum tidak mengakui berarti beda dalam pandangan ini. Kalau beda dari asasnya tentu beda ke furu'nya. Nah, kalau saya mengakui bahwa pemerintahan kita adalah pemerintahan yang sah, yang wajib kita taati selama tidak durhaka pada Allah. Alhamdulillah yang dibatasi kan cuma kerumunan. Tidak dibatasi, antum mau sholat berjamaah boleh, sholat berjamaah di rumah
Kan jemaah itu kan tidak wajib di masjid. Jemaah ini kan secara hukum fikih ini jemaah dimanapun sah. Kalau itu ya. Cuman di mana yang afdalnya? Di masjid. Ya, di masjid. Tapi kalau seandainya tidak bisa di masjid, misalnya kita punya sekolah tidak ada masjid, tetap berjamaah sah di lokal. Atau kita dalam perjalanan, kita nak berjamaah tidak ada masjid dan perjalanan, kita sah berjamaah di lapangan. Atau ketika kita sedang bercamping, berkhaimah misalnya, kan tidak bawa masjid kita ke situ, kita nak tetap juga berjamaah sah dimanapun. Oleh sebab itu, kalau seandainya aturan mengharuskan kita mengikuti, alhamdulillah MUI kita juga berfatwa yang sama. Kalau MUI saja tidak antum percaya, siapa lagi yang mau kita percaya? Ulama saja tidak kita percaya, siapa lagi kita percaya? Oleh sebab itu, ikutilah para ulama kita. Kecuali itu juga seperpandangan, ini juga sudah jadi alat pemerintah, saya juga tidak ikut. Kalau sudah begitu saya tidak ikut, berarti kita dari asas sudah berbeda. Wallahu musta'an. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk nasihatnya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum, khususnya pendengar Radio Robbani dan juga pemirsa KMTV juga ikhwah sekalian. Ini mungkin sangat banyak pertanyaan Ustaz, tapi kita mengingat waktu. Nah, nanti kita akan minta beliau untuk berpantun di akhir. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustaz untuk kesempatan hari ini. Kita akan close nanti setelah pertanyaan ini dari hamba Allah. Ini pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, kita berusaha berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya perintah untuk mentaati pemerintah, selama bukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk melaksanakan hal ini Ustaz, malah banyak dai-dai yang ana lihat di media sosial mengatakan sebenarnya berkuar kembali kepada sunnah itulah yang menjilat kepada penguasa atau pemerintah. Ini nasihatnya seperti apa Ustaz? Jazakallah khair. Fadal Ustaz. Dua-duanya nanti Ustaz kita minta. Nah. Bismillah, alhamdulillah ba'du. Ya, yang namanya tuduhan itu biasa dalam dakwah. Jadi belajar ke belakang, Nabi juga dituduh sebagai tukang sihir, penyair, gila, macam-macam. Andai kata hal itu kembali terjadi dengan para dai-dai yang menyorakan sunnah, dia penjilat, ya silakan saja tuduhan. Ad-da'wing itu hanyalah merupakan tuduhan-tuduhan. Kalau kita perhatikan antara dai-dai kita dengan penguasa, ada hubungan dari sisi kita menjilat. Apa yang kita harapkan dari mereka? Kita nggak duduk kita tidak ingin merebut kekuasaan mereka, tidak kita duduk bersama mereka, ya. Jadi alangkah jauhnya apa yang mereka perkatakan dengan kenyataan, ya. Ya, kita nggak ada sama-sama kepentingan dengan para penguasa dari sisi ingin dunia mereka, tidak. Kita nggak pernah mencalonkan diri untuk menjadi sebagaimana mereka. Subhanallah. Mereka naik, kita dukung dalam kebaikan, kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang kata dituduh kita menjilat, itu hak mereka menuduh. Tapi ingat, segala macam tuduhan akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Ya, yang namanya dai ini macam-macam tuduhan kepadanya. Itu harus jika menjadi dai. Kalau dai yang lurus, yang benar-benar mengajak orang kepada Quran Sunnah, tentu banyak tuduhan kepadanya. Lain dai yang sifatnya di sana senang, di sini senang. Itu oke, itu di mana-mana diterima manusia itu. Kalau masuk ke kandang domba ngembek dia. Nanti andai kata masuk ke kandang lembu berubah suara lembu dia. Ini ya. Ya, mereka akan aman di mana-mana, tapi tidak aman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dai yang lurus, dia hanya menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah. Tanggung jawabnya nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ringan, karena dia sudah menyampaikan. Adapun mereka dituduh menjilat, dituduh mereka macam-macam, itu urusan mereka. Ya, urusan dai adalah tetap berjuang mengajak manusia kepada Allah, tetap bersabar dalam dakwah ini, tetap berupaya mengevaluasi diri, meluruskan niat. Itu kewajiban para dai. Wallahu taala alam. Masya Allah, berdakwah tanpa ujung Ustaz ya. Nah, mungkin ditambahkan Ustaz? Nah. Sebenarnya tidak tambahan. Ya, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, para hadirin dan para pemirsa serta pendengar dimanapun berada. Kalau tuduhan seperti kata Syekh kita, tidak ada luput kita. Diam aja kita tuduh juga. Kenapa diam? Diam pun tidak bicara, tertuduh kita. Kenapa diam? Saya pernah suatu majelis Ustaz, orang pada marah semua di keluarga, majelis keluarga, saya tidak marah. Akhirnya kena marah. Kenapa tidak marah? Coba ya kan. Awak tidak bohongi, kena bohongi gara-gara tidak bohongi gitu. Tidak marah karena dimarahin gara-gara tidak marah.
Jadi nampaknya tidak bisa, enggak. Cuman ada petunjuk Al-Quranul Karim ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun nuduh dia dengan berbagai tuduhan. Di antara tuduhannya, kami berjasa kepadamu. Alam nurabbika fina. Bukankah kami sudah mendidikmu bertahun-tahun? Kemudian wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta. Kemudian kamu melakukan ini dan itu, membunuh orang, kemudian lari dari kami. Kemudian dia menuduh juga Nabi Musa dengan gila. Inna rasulakum allazi ursila ilaikum lamajnun. Rasul yang diutus kepadamu gila. Coba lihat bagaimana Nabi Musa. Yang dijawabnya apa? Yang dijawabnya hanya ketika dia sebut keluarga Fir'aun berjasa, saya terjadi itu karena kezaliman Anda. Kalau bukan karena Anda membuat hukuman yang zalim, bahwa setiap Bani Israel melahirkan bila anak laki-laki dibunuh. Ya saya lahir di tahun itu. Maka otomatis tidak mungkin ibu saya menyerahkan ke kalian. Makanya diletakkannya dalam kotak, dalam peti, lalu dihanyutkan, dan kalian yang memelihara. Tidak ada yang masa kalian masih bayi waktu itu kan. Apa dosa saya? Adapun saya membunuh orang, kenapa saya tidak menyerah? Karena kalian tidak adil. Bila yang dibunuh Bani Israel, lepas. Tidak ada, bebas. Tapi kalau yang dibunuh orang Koptik, walaupun Koptik itu yang salah, kalian hukum seberat-beratnya. Maka saya karena orang zalim tidak mau saya menyerah. Sedangkan gila tak dijawab oleh, karena gila itu tidak ada. Ini kalau ada yang menuduh bahwa kita justru dengan alasan sunnah meninggalkan sunnah, buktikan aja. Seperti kata beliau tadi, kita bilang kita sunnah Nabi dalam akidah seperti ini. Nah, di mana kita menyalahi sunnah? Buktikan aja. Oh, ada sebagian dari kita yang mengaku mengikuti sunnah lalu melakukan sebagian bid'ah yang masih mukhtalafun fiha. Nah, antum boleh juga melaksanakan khilaf. Ya, masa kita tidak boleh juga? Kemudian orang yang berjalan di jalan yang benar, ada juga terjatuhnya. Jalannya ada benar, cuma ada terjatuhnya. Bukan, makanya kan marah-marah kalau anak terjatuh nanti tidak pandai berjalan. Jangan. Dia sudah jalan yang benar. Ya naik tangga kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tiba-tiba tersangkut kaki kirinya di kaki kanan, jatuh dia. Bukan karena salah jalan, bukan salah cara, tapi dia terjatuh di situ. Sama juga dalam dakwah. Sebagian kita, masya Allah, ingin hasil kerja pagi ini, besok sore, hari sore sudah langsung orang Islam semua di seluruh pulau. Akhirnya dia mencak-mencak dan sebagainya. Akhirnya ini menjadi beban dakwah. Dia ingin dengan perkataannya, dengan perkataan yang sangat ekstrim, orang nanti akan berubah seperti bola telapak tangan. Ternyata orang menyerangnya habis-habisan. Akhirnya menjadi beban dakwah. Makanya Nabi SAW dalam segala keadaan mengajarkan kita. Ya, dalam suasana dihina, dicaci, Nabi alhamdulillah tidak mengembalikan cacian itu, mengembalikan dengan kebaikan. Ya, ketika berdialog kita sesama kita berbeda pendapat, tidak bisa duduk untuk dialog. Nabi dengan orang musyrikin berdialog nih ya, dengan orang munafikin berdialog nih ya. Kita tidak. Kita kalau sudah beda masjid aja, masya Allah. Tidak bisa duduk sama sekali. Di mana? Ya, berarti ada klaim yang keliru. Nah, kesalahan personil seperti ini, individu seperti ini, akhirnya juga menjadi beban Islam, menjadi beban dakwah. Oleh sebab itu, siapa yang masuk ke dunia dakwah ini, ia juga harus berhati-hati. Jangan ikutkan nafsu, karena memang syahwat itu ada juga. Syahwatul khafiyah itu ada juga pada setiap kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan untuk nasihatnya dan untuk perbincangan kita di kesempatan hari ini, dalam kesempatan yang sangat luar biasa di program Diktat Spesial bersama guru-guru kita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi tantangan ataupun menjadi cambuk bagi kita semua untuk berdakwah tanpa ujung, dan memang dakwah ini memang tanpa ujung, Ustaz. Dan kita bingung juga kalau tadi dituduh penjilat, nanti kalau ada bom, ada apa, nanti dituduh radikal, Ustaz ya. Jadi sebenarnya kita radikal atau penjilat ini, Ustaz? Kita bingung juga. Tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Afwan untuk semua salah kata gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, ini khasnya Masya Allah. Mudah-mudahan kesempatan nanti kita akan ada lagi untuk bertanya ke beliau, minta izin pantun-pantunnya kita bacakan di radio, Ustaz. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Sudah pernah saya tanya ke Haji, Ustaz. Nah.
Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.